Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan desain pembelajaran daring yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer SD2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nurhapipah dengan NIM 2010125320016 dari kelas 2 PGSD dengan dosen pembimbing Dr. Nurhapizah STMPD dan Wahdah Rafia Rafianti SSN MPD. Sebelumnya, di sini saya menjelaskan pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro untuk berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkat kompleksitas. Sebagai sistem, desain pembelajaran merupakan pengembangan sistem pembelajaran dan sistem pelaksanaannya termasuk sarana serta prosedur untuk meningkatkan mutu belajar. Adapun komponen utama desain pembelajaran yaitu tujuan pembelajaran, pembelajar, analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian belajar. Tujuan pembelajaran yang saya buat yaitu melalui bimbingan guru dari media daring, siswa mampu meringkas teks eksplanasi pada media cetak secara tepat, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab, dan siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Analisis pembelajaran. Menganalisa kebutuhan pembelajaran dan analisis pembelajaran dalam desain sistem pembelajaran merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam kegiatan desain pembelajaran ketika menghadapi masalah tentang pembelajaran. Proses desain sebuah pembelajaran dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan pembelajaran dan analisis pembelajaran. Kedua kegiatan merupakan rangkaian erat yang secara berurutan dan bersama-sama untuk dikerjakan sebelum pendesain merancang pembelajaran, serta analisis pembelajaran untuk penjabaran perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Adapun strategi pembelajaran daring, saya menyiapkan model pembelajaran yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Penilaian pembelajaran yang saya ambil yaitu melalui 3 aspek, yaitu aspek efektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotor. Perangkat pembelajaran yang saya siapkan yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, lembar kerja peserta didik atau LKPD, buku ajar atau bahan ajar, media pembelajaran. RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup data sekolah, materi mata pelajaran, dan kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan efektivitas peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar. Buku ajar dan bahan materi yang saya gunakan yaitu tematik kelas 5 semester 2, tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor. Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah grup WhatsApp, yang kedua Zoom Meeting, yang ketiga Google Meet, dan yang keempat APK daring lainnya seperti Google Form dan video pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.